Sudah, Bu. Kelompok tuh. Oke, Natalia. Ada, Bu. Oke, Olive. Ya, Bu. Oh ya, oke. Lalu Asyera, Saya, Bu. Sachiko, dan Isabella. Hadir, Bu. Oke. Oke. Berarti kalian berberapa ya? Ya, kita mulai aja ya. Teman-teman, saya minta tolong kameranya di-on-kan dulu. Saya mau mengambil foto untuk kuliah Zoom hari ini. Untuk yang koneksinya ada masalah, nggak masalah. Oke. Baik, saya ambil gambarnya dulu ya. 1, 2, 3. Untuk slide 1. Untuk slide 2. Slide 2, 1, 2, 3. Oke, baik. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semua sehat? Kelihatannya sehat ya? Sehat, Bu. Sehat semua ya? Oke. Ada teman dari kelas ini yang isolasi mandiri? Nggak ada? Sesama teman satu angkatan harus tahu dong kondisi temannya. Baik, kita hari ini akan membahas teori perkembangan psikoanalisa, yaitu teori Freud dan Erikson. Satu SKS pertama tadi, teman-teman sudah baca, pelajari dari PPT dan makalah kedua kelompok. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Jadi nanti setiap kelompok yang presentasi, saya minta untuk on cam ketika tanya jawab, ya. Bergantian, kelompok Freud dulu. Silahkan kelompok Freud on cam dulu. Tito, Natalia, dan Olive. Oke, Tito, Natalia, dan Olive. Baik. Nah, saya akan bergantian memberi kesempatan pada kelompok lain untuk menyampaikan pertanyaannya. Nanti jawaban masing-masing nilainya adalah nilai individual. Jadi kalau bisa untuk setiap pertanyaan, kelompok yang presentasi bisa saling melengkapi jawabannya, ya. Oke, kelompok 1, kelompoknya Dito udah siap. Sekarang saya beri kesempatan dulu untuk kelompok 2, kelompoknya Asia. Oh, kelompok 2 juga presentasi ya. Kelompok 3, kelompoknya Raras, Devi, dan Lina. Kelompok 3 silakan menyampaikan pertanyaan pada kelompok 1 tentang teori Freud. Silakan. Yang menyampaikan pertanyaan on cam ya. Silakan siapa? Raras, Devi, atau Lina? Devi, Bu, yang on cam, tapi sebentar ini lagi ke toilet sebentar. Mungkin kelompok selanjutnya, Bu. Kanan bagian saya nanti ke Erikson. Begitu. Oke, kelompok 4. Grace, Korea, dan Olivia. Siapa yang mau menyampaikan pertanyaan? Kepada kelompok Freud. Grace, Korea, dan Olivia.
Olivia Natalia. Iya, Bu. Oke, silakan Olivia. Untuk yang kelompok Freud dulu ya. Iya, kelompok Freud. Freud meyakini bahwa ketidaksadaran memiliki peranan penting dan berpengaruh besar terhadap dinamika kepribadian seseorang. Berpengaruh seperti apa yang dimaksud dalam ketidaksadaran terhadap kepribadian seseorang? Bisa berikan beserta contohnya. Pengaruh ketidaksadaran terhadap kepribadian menurut Freud seperti apa? Oke, silakan. Kelompok 1 menjawab. Maksudnya Ya, apa? baik, menurut saya, Ketidaksadaran. Ketidaksadaran itu kan kayak tindakan-tindakan yang kita tidak yang kita lakukan tapi tanpa kita sadari gitu. Seperti contohnya kita apa ya? Sebentar ya, Bu, saya memikirkan contohnya. Kita mungkin bisa melengkapi, Natalia. Contohnya apa? Pengaruh ketidaksadaran terhadap kepribadian. Ya, silakan. Apa hubungannya sama kepribadian? Menurut Freud loh ya, bukan menurut kamu loh ya. Menurut Freud. Kalau menurut Freud, kepribadian itu apa sih? Ya. Karena kalau menurut saya, menurut dari Freud itu dorongan itu kan, sorry, maksud saya Freud ya, Freud bukan fruit. Freud buat buahan. Freud ya. Kan itu kan ketidaksadaran itu kan kalau menurut Freud itu kan berhubungan sama kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makan, seks dan lain-lain gitu kan. Nah, jika dorongan-dorongan itu belum dipenuhi, maka manusia itu akan selalu berupaya untuk memenuhinya karena ini itu dipenuhi oleh prinsip kesenangan. Gitu sih. Ya, terus hubungannya sama kepribadian apa? Ada hubungannya makan sama kepribadian? Kalau menurut Freud, kepribadian itu apa sih? Konsep yang paling dasar. Menurut Freud, kepribadian itu seperti apa? Seperti itu, Bu. Ya, seperti gunung es itu kan, Bu. Ya. Jadi kecenderungan seorang untuk bereaksi, itu kepribadian. Dipengaruhi oleh ketidaksadaran, gitu kan? Nah, terus pengaruhnya seperti apa? Bagaimana ketidaksadaran itu ya bisa mempengaruhi kepribadian? Mungkin saya bisa menambahkan, Bu. Ya, silakan Natalia. Jadi menurut Freud, kesadaran itu menunjuk pada apa-apa yang disadari dalam suatu waktu tertentu. Prakesadaran menunjuk pada apa-apa yang tidak disadari tapi mudah disadari kembali.
dan ketidaksadaran menuju pada hal-hal yang direses ke dalam ketidaksadaran dan untuk menyadarinya kembali tidak mudah. Gitu tadi maksudnya. Ketidaksadaran itu isinya hal-hal yang di-repress. Di-repress itu diapakan? Kurang paham. Di-repress itu maksudnya diapakan? Kurang paham. Kurang paham. Kelompok lain mungkin ada yang pernah membaca dan bisa membantu menjawab, atau individu, bukan per kelompok ya. Siapa yang pernah membaca dan bisa membantu menjawab bagaimana peran ketidaksadaran terhadap kepribadian menurut teori Freud. Nanti yang bisa membantu menjawab ada, saya kasih poin tambahan. Siapa mau mencoba menjawab? Teman-teman sudah dapat teori Freud kan di secara aliran, kemarin PU juga sudah singgung, ya kan? Mungkin itu bisa dipakai juga untuk siapa? Ezra, silakan. Tentang peran ketidaksadaran ya, Bu. Ya. Kalau menurut yang saya pahami, ketidaksadaran menurut Freud itu apa namanya, kayak ketidaksadaran itu sebenarnya yang mengatur kehidupan kita sehari-hari, Bu. Jadi karena ada hal-hal yang tidak bisa dipuaskan atau tidak tersalurkan di dunia asli, maka sebenarnya secara tidak sadar itu direpresi ketika alam bawah sadar, sehingga apa yang kita lakukan itu sebenarnya sedikit demi sedikit kayak memenuhi ketidaksadaran yang sebenarnya nggak terpenuhi itu. Saya sih memahaminya gitu. Direpresi itu maksudnya diapakan? Direpresi itu ditekan ke alam bawah sadar sehingga tidak muncul ke permukaan, karena kan bisa saja keinginan-keinginan itu kan kadang tidak sesuai dengan norma yang ada di dunia asli gitu anggapannya. Oke, karena terkadang keinginan-keinginan itu tidak bisa dipenuhi karena bertabrakan dengan norma di dunia asli istilahnya ya, tanda kutip dunia asli. Berarti ada dunia tidak asli. Dunia asli maksudnya bagaimana? Ya, Bu. Maksudnya bagaimana? Dunia asli itu maksudnya gimana? Yang kita alami, Bu, yang sehari-hari, bukan yang ada di pikiran. Dunia yang kita sadari dengan dunia beda dengan dunia yang tidak kita sadari. Baik. Oke, terima kasih Ezra. Jadi jawaban Ezra tadi menjelaskan tentang peran ketidaksadaran terhadap kepribadian. Kalau kita pakai konsepnya Freud, kepribadian itu kan diibaratkan seperti apa? Kepribadian itu diilustrasikan Freud seperti gunung es. Ya, seperti gunung es. Gunung es itu bagian yang kelihatan, yang bagian atas itu adalah bagian kesadaran yang kita bisa ingat, yang kita sadari, yang kita bisa sebutkan kembali. Tapi di bagian bawahnya itu jauh lebih besar, tidak tampak, dan tidak bisa kita panggil dengan mudah, bahkan beberapa itu sama sekali tidak bisa dipanggil lagi gitu ya. Itu masuk ke dalam ketidaksadaran. Dan menurut Freud, apa yang ada di ketidaksadaran itu jumlahnya lebih besar, dan itu ternyata berpengaruh sangat besar pada perilaku kita. Perilaku kita dalam respon segala sesuatu itu namanya kepribadian. Gampangnya gitu ya. Nah, berarti kita berbicara tentang struktur kepribadian juga gitu. Nah, kalau Freud, struktur kepribadian itu terdiri dari apa aja? Kelompok Freud. Struktur kepribadian menurut Freud itu terdiri dari apa aja? Ego, superego, id. Ego dan bukan ID ya, id, ego dan superego. Oke. Id itu tentang apa? Struktur kepribadian yang berisi tentang apa? Kebutuhan alami manusia. Makan minum. Aspek psikologis nggak sih, Bu? Apa? Sorry, nggak kedengaran.
lebih ke aspek psikologis. Aspek psikologis. Apa misalnya? Bukan fisik ya, bukan makan minum. Apa? Psikologis itu seperti apa? Instingnya, Bu. Insting. Insting untuk survive. Insting untuk survive ya. Itu beda lagi. Jadi kalau menurut Freud, manusia itu punya dua insting hidup dan insting untuk mati gitu kan. Insting hidup membuat dia survive. Insting untuk mati itu nanti arahnya ke perilaku agresif dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Kita masih ngomong id, ego, super ego dulu. Tadi Natalia sempat menyebutkan id itu prinsipnya adalah prinsip kesenangan. Artinya apa sih prinsip kesenangan? Keinginan harus terpenuhi secara cepat, ya, secara instan. Jadi it berisi hal-hal yang berhubungan dengan prinsip kesenangan. Aku mau itu, aku harus dapat itu secepatnya. Pokoknya aku harus dapat, ya. Asal dia senang gitu. Kemudian prinsip moral, prinsip apa? Prinsip ego. Ego itu prinsipnya apa? Ego prinsipnya Lebih ke realita, pemecahan masalah gitu, Bu. realita. Realistik. Realitanya seperti apa? Kalau superego prinsipnya Lebih ke ideal. hal-hal yang terkait dengan ideal, norma, prinsip moral ya, prinsip moral. Nah, bagaimana id, ego, dan superego ini berinteraksi sehingga berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Gimana? Mereka jalan sendiri-sendiri atau saling bertentangan atau bagaimana? Bagaimana kerjasamanya? It mintanya gitu. It minta dipenuhi. Terus? Oke, terus? Iya, oke. Iya, benar gitu. Jadi, it akan selalu bertentangan dengan superego, ya kan? Karena it ini prinsipnya kesenangan. Saya mau ini, saya harus dapat. Sedang superego bersifat isinya prinsip moral, jadi melarang, mengingatkan tentang aturan, gitu ya. Boleh tidak boleh, salah benar. Jangan, nggak boleh. Maka di tengah ini ada ego, menyesuaikan dengan realitas, gitu ya. Contoh ilustrasi saja ya, ilustrasi yang sederhana untuk menjelaskan interaksinya. Misalnya ada seorang anak yang baru main dari luar, terus dia masuk ke rumah, lalu di meja makan ada donat, gitu ya, hangat baru digoreng gitu. It akan bilang apa? Wah, aku lapar, makan aja, gitu kan? Tapi superego bilang, oh jangan, kamu kan nggak tahu itu punya siapa. Kalau kamu langsung makan, berarti kamu mencuri. Karena kamu nggak tanya dulu itu punya siapa. Belum tentu itu buat kamu. Superego bilang gitu tentang aturan. Lalu egonya dia akan lihat realitas. Gitu. Donat ini ada di meja makan. Biasanya kalau di meja makan itu semua boleh mengambil. Tapi sebaiknya nanya dulu aja. Siapa tahu ini bukan buat kamu. Oke, mungkin tanya aja, cari mama, tanya, Ma ini donatnya buat siapa? Aku boleh minta enggak? Gitu. Jadi dia menengahi antara konflik it dan superego. Interaksinya seperti itu. Jelas ya? Nah, bagaimana kalau seseorang punya
it-nya itu terlalu dominan. Kira-kira kepribadiannya jadi seperti apa? Silakan. Lebih ke egois gak sih Bu? Mau semuanya, semua yang diinginkan harus terpenuhi. Jadi egois. Semua yang diinginkan harus terpenuhi. Kalau super egonya kalah, dia menjadi orang yang sangat egois gitu ya. Kalau nggak dipenuhi dia akan marah atau agresif dan sebagainya. Kalau super egonya yang terlalu kuat, Mungkin kayak dia terlalu, kalau mau apa-apa harus terlalu berpikir berkepanjangan gitu tadi. selalu berpikir panjang sehingga sulit ambil keputusan gitu. Iya. Biasanya kalau ada lagi, gitu mungkin. Kalau super ego terlalu dominan, kepribadiannya dia seperti apa? Dia lebih bersifat berkecil hati Bu, kayak ini itu harus dipikirkan. Kenapa? Ini itu harus? Sorry, Olivia suaranya hilang-hilang Harus di bagian dipikirkan belakang. dengan matang karena dia lebih memikirkan moral-moral begitu Bu, sehingga berkecil hati untuk melakukan. Ya, orang yang sangat patuh secara kaku gitu ya pada aturan, orang yang sangat rigid gitu ya, dan sangat tidak bisa mentolerir hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya atau dengan nilai-nilai moral yang tidak sesuai itu dia nggak bisa toleran kalau terlalu dominan gitu. Makanya ideal adalah harus ada interaksi yang sehat gitu ya antara ego dan super ego. Oke. Kelompok 5, Melanie, Dian, Thierry, Francisca, dan Freddy. Silakan sampaikan pertanyaan. Siapa? Melanie, Thierry, Francisca, dan Freddy. Silakan Ferdi, sampaikan. Ferdi, silakan. Silakan, Ferdi. Ya Bu, di PPT kan ada 5 tahapan psikoseksual. Jadi, kalau misalnya apa saja pengaruh jika ada hambatan pada 5 tahapan itu terhadap pertumbuhan manusia? Bila ada hambatan pada 5 tahap perkembangan psikoseksual, apa yang terjadi pada perkembangan manusia? Oke, silakan. Silakan. Kelompok 1. Ya. Ya, silakan. Jadi kan tahap pertama itu ada oral stage. Nah, oral stage itu kalau kelebihan atau kekurangan atau ada yang kurang itu akan mengakibatkan munculnya fiksasi. Orang yang mengalami fiksasi pada masa ini bisa menjadi orang yang suka makan dan minum berlebihan, agresif, serta verbal dan juga sinis. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Oke. Tahap oral tidak terpenuhi. Yang kedua itu Iya Bu. Ya, silakan. Olivia, silakan. saya ingin yang bagian anal stage itu kan lebih kayak ke toilet gitu. Kalau seandainya hal ini tidak gagal pada anak itu kan akan sulit untuk beradaptasi dengan teman-temannya yang sudah bisa toilet training, yang kalau sudah besar itu kan kayak masih pakai popo kan kayak malu pada teman-temannya tuh, jadinya akan sulit untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya gitu loh Bu. Oke. Berikutnya ya. Ya. Oke. Terus? Masih ada 2 tahap lagi.
Kalau yang legacy stage itu lebih ke tahap ini enggak sih? Tahap memperluas pergaulan. Kalau seandainya jaringan saya kurang bagus ya, Bu. Kadang-kadang hilang, tapi ini stabil ini sedang stabil. Maaf ya, Bu. Kita lagi di luar. Kalau tensi itu kan iya, Bu, di atas, Bu. Di bawah lagi ribut soalnya. Ya, lebih ke pergaulan. Seandainya kalau pergaulannya tidak dikembangkan pada masa-masa itu, dia akan menjadi orang yang introvert, bukan lebih introvert sih, lebih kayak susah mencari pergaulan gitu. Oke. Satu lagi? Yang terakhir. Genital. Genital ya. Yang terakhir. Yang terakhir tadi apa ya? Genital. Ora, anal, terus laten. Oh, laten. Yang laten belum ya? Oke. Kurang Ya, baik. Ya di banyak referensi sih informasinya bisa agak ada variasi gitu ya. Tapi secara umum kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika satu tahap perkembangan psikoseksual itu tidak tertuntaskan dengan baik, artinya ada masalah-masalah yang belum selesai di sana, maka atau tidak dilewati dengan baik gitu ya, karena berbalik satu dan lain hal, maka itu akan kemudian berpengaruh terhadap kepribadian orang itu. Gitu. Satu contohnya tadi sudah disebutkan, kalau tahap oral misalnya, kalau menurut Freud kan kepuasan psikoseksual bayi itu ada di area oral atau mulut, sehingga dia akan memasukkan segala mainan benda-benda itu untuk kepuasan seksualnya, gitu ya. Sehingga ketika nanti itu ternyata tidak bisa terpenuhi, masa bayi, kepribadiannya menjadi orang yang secara oral dia menjadi lebih tajam dalam bicara, atau menjadi orang yang selalu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan gitu ya. Jadi kayak arahnya ke sana gitu. Dan setiap tahap ada dampaknya seperti itu. Tapi kita juga perlu memahami bahwa teori Freud ini juga banyak dikritik gitu. Banyak dikritik karena dia terlalu menekankan pada aspek seksual gitu. Masa iya bayi punya dorongan seksual gitu kan? Kalau secara penjelasan secara teoritis, misalnya secara biologis, secara neurologis kan belum. Dorongan seksual itu kan baru muncul setelah ada hormon-hormon seksual aktif, dan itu usianya remaja ke atas gitu. Bayi yang belum ada lah gitu ya. Sehingga teori Freud ini juga banyak dikritik untuk yang teori psikoseksual. Tetapi teori Freud ini juga merupakan sebuah teori besar, khususnya bukan psikoseksualnya, tapi lebih pada teori kepribadian dan teori ketidaksadaran. Karena memang perilaku manusia, kalau dari kacamata psikoanalisa ya, sampai sekarang pun terus berkembang terapi-terapi yang terkait dengan penanganan ketidaksadaran. Dan itu ternyata bisa menolong banyak klien gitu. Ada problem di ketidaksadaran yang bisa istilahnya dinetralisir begitu ya, sehingga orang itu bisa punya kepribadian yang lebih sehat. Jadi kita perlu memahami teori basicnya dari awalnya seperti itu, tapi tetap harus kritis ya, bahwa itu nggak boleh ditangkap secara mentah-mentah gitu. Oke? Baik, pertanyaan berikutnya, kelompok 6. Satu pertanyaan lagi ya. Oh, tergantung, bisa 2 nanti. Jennifer, Cindy, Annabel, Teresia. Silakan. Mungkin kami mau bertanya. Ya. Bisa terdengar ya, Bu ya? Iya, terdengar. Jadi mungkin kami mau bertanya tentang teori yang mekanisme itu
salah satu contoh yang terrepress itu apa ya? Thank you. Defense mechanism represi ya. Ya, yang Contoh konkret. Contoh konkret defense mechanism yang terrepress. Silakan. Maaf Bu, saya belum mendengar jelas pertanyaannya. Oke, Contoh lagi ya. Iya. Jadi mau bertanya tentang yang defense mechanism, kondisi yang terrepress itu contoh konkretnya apa ya? Bisa kedengaran nggak, Liv? Yang represi itu ya? Ya. Saya dulu mau menjelasin, mungkin nanti ada yang mau menambahkan. Itu menurut siapa? Sebentar. Itu referensinya dari mana ya? Yang nulis siapa? Apa? Oh, oke. Contoh represi. Tadi siapa yang belum jawab? Olive mau tambahkan dulu? Kalau menurut saya mungkin masa lalu Bu, maksudnya masa-masa waktu dia pengalaman masa kecil yang menakutkan atau mungkin menjadi dia depresi gitu mungkin Bu. Oke. Ya, represi itu ditekan gitu ya, ditekan. Jadi pengalaman yang begitu menyakitkan ini sangat subjektif, tiap orang bisa berbeda-beda. Ketika kita mengalami sebuah pengalaman yang sangat menyakitkan, sehingga kita benar-benar tidak ingin mengingat-ingat lagi gitu ya, benar-benar menyakitkan, itu bisa terjadi mekanisme pertahanan diri. Jadi ego itu melindungi dirinya gitu ya, supaya kita tidak terlalu terluka. Maka dalam bentuk apa? Direpress, ditekan. Memori tentang hal-hal yang sangat menyakitkan itu kita tekan secara tidak sadar tentu saja. Kita kan masuk ke dalam memori bawah sadar. Apa tandanya kalau itu masuk ke dalam memori bawah sadar? Berarti kita nggak bisa ingat sama sekali. Kita dalam kondisi kita sedang sadar, seperti sekarang ini, kita ditanya kita nggak ingat sama sekali. Benar-benar seperti hilang dalam memori kita, gitu ya. Tapi apakah itu hilang? Kalau menurut teori Freud itu tidak hilang, tapi masuk ke alam bawah sadar. Kalau masih ingat gambarnya gunung es tadi, dari alam sadar, kan ini peristiwa real. Kalau sebuah peristiwa real terjadi kan nggak mungkin hilang sebetulnya. Tapi ditekan masuk ke dalam. Jadi kalau gunung es tadi dia masuk ke dalam sehingga tidak bisa diakses lagi secara sadar. Itu namanya direpress. Dan apakah yang direpress itu tetap ada? Ya, tetap ada. Masih bisa diakses, bisa. Tapi harus dengan teknik psikoterapi tertentu untuk bisa mengakses memori bawah sadar. Karena nggak hilang sebetulnya. Ya, direpress. Contoh peristiwa
yang berat yang seperti apa sih yang bisa sampai harus ditekan gitu ya. Dalam beberapa kasus misalnya pemerkosaan pada masa kanak-kanak, kalau dia nggak ngerti dan itu sangat menyakitkan, jadi bisa tekan seolah-olah dia nggak pernah alami, saking menyakitkannya peristiwa itu, dia bisa tekan masuk ke alam bawah sadar. Seperti itu maksudnya represi. Ya. Oke. Berikutnya satu kelompok lagi masih bisa Alisa, Dita, Margareta, dan Elizabeth Rani. Silakan. Saya yang akan menanya. Iya, silakan. Oke, jadi tadi di slide 7 itu diberitahu pokok pikiran tentang Sigmund Freud kan. Poin terakhir menjelaskan bahwa Freud lebih banyak menggunakan data klinis daripada data eksperimental. Nah, yang pertanyaan saya adalah apakah ada kelemahan yang didapat dari sumbernya itu kan sebenarnya dia lebih banyak menggunakan data klinis daripada data. Dia lebih banyak menggunakan pendekatan klinis dan bukan eksperimen. Apa keterbatasannya, gitu ya? Oke, silakan. Kelompok 1. Terima kasih. Silakan kelompok 1. Sabar, Bu. Ini tanyanya tadi apa ya, Bu? Saya nanyanya tentang kelemahan yang bisa muncul dalam teorinya Sigmund Freud karena dia lebih banyak memakai data klinis daripada data eksperimental. Oh, kalau yang saya baca, kalau data klinis itu kan lebih dari pengalaman dia yang dia dapat dari pasien-pasiennya dan juga pengalaman dia kan juga berteman dengan dokter-dokter toh. Jadinya dia tuh ambil kesimpulan dari apa yang pasien dari dokter-dokter dan pasien dari dia. Sehingga dia tidak menggunakan eksperimental yang betul-betul meneliti satu persatu orang begitu. Jadinya tidak kekurangannya itu jadinya kan dia tidak spesifik gitu namanya. Kan ada beberapa orang saja yang yang mengalami kasus itu, tidak semua. Jadinya dia cuma meneliti yang yang dalam trauma gitu aja, Bu, yang sakit gitu. Ya. Yang lain bisa tambahkan? Saya mau nambahin sih. Jadi riset Freud itu kan didasarkan pada jumlah sampel yang kecil dan tidak representatif kan. Nah, terbatas pada dirinya sendiri dan mereka memilih menjalani psikoanalisis dengannya. Kira-kira tidak lebih dari 12 kasus yang ditulis secara rinci dalam tulisan-tulisan. Freud sebagian besar dari pasien tersebut sebagian besar dari para pasien tersebut adalah para perempuan muda, belum menikah, terpelajar, dan dari kelas atas. Jadi sulit untuk membuat generalisasi dari sampel yang sangat terbatas ini terhadap populasi secara umum. Oke. Ya. Natalia jawabannya sudah benar. Tadi Olive juga informasinya benar. Cuma mungkin Natalia jangan baca ya, dijelaskan gitu. Karena kalau membaca, kadang kita beda ya dengan kata cerita. Ya. Jadi eksperimen, klinis itu memang kasusnya sedikit, jumlah kasusnya sedikit secara kuantitas. Sehingga belum tentu bisa digeneralisasikan. Gitu. Dan memang pendekatannya kan dari klien-kliennya dia. Teori ini dibangun dari klien-klien Freud. Sehingga mungkin memang tidak bisa berlaku untuk semua orang. Tapi teori Freud ini, teori ketidaksadaran ini adalah satu teori besar dalam psikologi yang sampai sekarang belum ditumbangkan gitu ya, istilahnya masih terus dipakai, meskipun tidak semua seluruh teori yang dipakai. Gitu. Jadi walaupun memang pada saat itu ada keterbatasan, ingat ya di sejarah aliran tuh Freud termasuk tokoh psikoanalisa itu termasuk yang aliran awal-awal gitu ya, ingat nggak? Psikologi pertama kan belum ada filsafat yang membahas tentang jiwa manusia, ada para dokter yang membahas tentang otak dan perilaku manusia,
Lalu baru psikologi lahir sebagai sebuah ilmu dengan adanya lab di Jerman, gitu kan, strukturalisme, lalu ada fungsionalisme, lalu baru ada psikoanalisa. Pada saat itu belum ada metode yang eksperimen dan sebagainya yang seperti sekarang, gitu. Jadi pendekatannya memang berbeda sih pada saat itu. Namun walaupun pada saat itu metodenya seperti itu, teori Freud itu teori besar dan masih tetap belum ada yang bisa menggantikan, gitu ya. Sebagai teori besar dia belum ada yang menggantikan. Walaupun tidak semua bagian dari teorinya itu dipakai, masih banyak dikritik juga. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, kita di pos dulu. Kurang kelompok 3, Bu. Nanti yang bagian Erikson, tenang. Oke. Oh, ini soalnya waktunya nggak nutut nanti, yang untuk kelompok 2 ya. Oke. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab kelompok kedua. Silahkan Asyera, Sachiko, dan Isabella. Cam on. Oh Kita iya akan Bu, mulai kita dengan- ada tambahan kelompok Delvia waktu itu dia baru ikut Bu. Besoknya. Untuk papernya. Paper dan Sudah sebelum presentasi dia ikut. paper itu Bu. Iya. Oh ya, oke. Baik. Oke, kita masuk ke teori Erikson. Sekarang silakan kelompok 3, Raras, Devi, dan Gina. Siapa mau menyampaikan pertanyaan untuk teori Ya, Erikson? saya perwakilan dari kelompok Pavlov ingin bertanya kepada kelompok Erik Erikson. Pada anak yang diasuh di panti asuhan, apakah tahap sosio-emosinya dapat terhambat ya? Khususnya tahap identity versus identity confusion, di mana itu kan tahap mencari identitas diri atau pada masa pubertas seperti itu. Yang biasanya didampingi oleh orang tua kandungnya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Ras. Silakan. Karena di panti asuhan, apakah tahapan psikososialnya terpengaruh juga, khususnya tahap identity versus identity confusion? Silakan. Kalau menurut saya, kan tahap perkembangan memang dibagi menjadi 8 dari teori utamanya Erikson. Nah, tapi kan yang paling mempengaruhi itu adalah ego. Nah, ego sendiri itu mungkin kan kayak adalah perasaan sadar kita yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. Di panti asuhan, menurut saya tentunya kan tidak mungkin dia interaksinya kekurangan gitu Bu, karena kan pasti banyak yang memperhatikan, apalagi di panti asuhan pasti orang yang merawat di sana tahu kondisi mentalnya juga bagaimana. Dan menurut Erikson sendiri, itu Erikson percaya kalau motivasi sikap dan perbuatan kayak tindakan dari orang lain ke orang anak tersebut itu dapat membantu perkembangan juga menjadi lebih positif kayak gitu. Oke, jadi belum tentu anak panti asuhan itu akan mengalami problem dalam psikososialnya. Kalau identity dan identity confusionnya gimana? Ada problem juga nggak? Karena biasanya anak-anak mulai jati diri gitu kan. Ini dia nggak ada orang tuanya, kira-kira akan bermasalah nggak? Kalau menurut Asyara, pendapat saya Isabella, sih iya, enggak Bu, karena kan nggak apa nih? bisa jadi karena nggak ada orang tua tapi ada yang mengasuh, tapi bukan berarti orang tua itu lebih baik dari pengasuh. Bisa aja pengasuh itu bisa lebih baik dari orang tua seperti itu. Untuk menemukan Belum tentu jati ya. diri, iya. Sebagai wali pengganti gitu ya. Oke. Terima kasih. Baik. Oke. Saya tambahkan ya, kalau untuk panti asuhan itu barangkali yang justru lebih perlu diperhatikan adalah tahap 1 justru. Tahap 1 adalah trust versus mistrust. Karena di panti asuhan biasanya kondisinya adalah anaknya banyak dan pengasuhnya sedikit. Padahal kita tahu bayi itu tidak bisa berkomunikasi selain dengan menangis. Dia lapar dia nangis, ngumpul nangis, sakit nangis gitu ya. Merasa nggak nyaman nangis, dia hanya bisa nangis. Maka dia sangat tergantung pada pengasuhnya untuk memenuhi atau merespon kebutuhannya dia.
Kalau dia ada di dalam sebuah keluarga, asumsinya adalah keluarga yang sehat ya, keluarga yang tidak bermasalah, maka akan ada orang yang akan datang bergantian gitu ya, mamanya, papanya, pengasuhnya, kakeknya, dan sebagainya. Tapi kalau di panti asuhan, dari bayi dengan kondisi perawat yang lebih sedikit, tentu saja dia harus antri, harus menunggu. Padahal bayi itu tidak bisa nunggu, gitu ya. Dan kalau perawatnya udah capek, itu mungkin perlakuannya juga tidak seperti kalau misalnya anak ini dirawat oleh ayah ibunya. Sekali lagi dengan asumsi keluarga yang sehat ya. Jadi ketika bayi itu merasa kebutuhannya dipenuhi, kalau aku nangis badanku nggak enak, ada yang datang menolong. Oh, dunia ini adalah dunia yang aman. Aku bisa percaya pada lingkunganku. Ini lingkungan yang aman gitu ya, yang memberi aku rasa terlindungi. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, yang muncul adalah mistrust, rasa tidak percaya, sulit percaya pada orang. Aku butuh ini, nggak ada yang merespon. Aku nangis malah dimarahi, diteriakin, suruh tunggu, gitu ya, dibilang rewel dan sebagainya. Tidak ada yang merespon apa yang aku butuhkan. Padahal aku cuma bisa nangis, kayak gitu ya. Muncul mistrust. Nah, ketika usia bayi ini yang muncul mistrust, apa yang terjadi di usia awal, satu ini akan naik ke tahap 2, ini ke bawah. Nanti waktu dia remaja, mistrust ini tetap akan ada, muncul dalam bentuk relasi dengan sahabat, gitu. Kalau kita pernah mengenal orang yang sangat posesif, gitu ya, nggak banyak teman, tapi begitu punya teman tuh kayaknya dikekap sama dia, gitu. Dia nggak mau berbagi sama orang lain sama sekali, posesif. Atau nanti dia udah punya pacar, dia juga posesif, secara berlebihan. Kalau dia udah nikah, dia juga posesif sama pasangannya. Itu biasanya ada isu atau problem tentang mistrust di sana. Seperti itu. Ya. Sedangkan identity versus identity confusion itu memang biasanya terjadi pada masa remaja, baik anak panti asuhan maupun tidak, gitu. Memang benar yang dibilang Asyera, semua tergantung pada keluarganya. Kalau dia nggak di panti asuhan, dia di keluarga, tapi keluarganya berantakan, ya sama aja. Bisa terjadi identity confusion. Sedangkan kalau di panti asuhan dan di mendapat perlakuan yang baik dan perawatnya itu bisa mendampingi remaja dengan baik, tentu ini bisa dilewati dengan, ini berat tapi dia bisa lewati. Gitu ya, dalam banyak kasus anak-anak di panti asuhan tuh pengen kenal, pengen tahu siapa ibunya, siapa ayahnya, gitu ya. Karena memang itu naluri gitu ya. Tapi tidak berarti kemudian dia tidak punya ikatan dengan perawat di panti asuhan. Enggak. Itu tetap ibu buat mereka. Karena yang memenuhi kebutuhan dari bayi kan orang-orang di panti asuhan. Gitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Iya, sama-sama. Kelompok berikutnya, Cheryl, Lena, Feli, dan Rafael. Silakan sampaikan tentang Erikson. Pertanyaan kedua. Cheryl, Lena, Feli, Rafael. Siapa? Baik, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan saya baca, menurut teman-teman nih, pendapat teman-teman, kan tadi saya membaca dalam makalahnya teman-teman kelompok tentang Erikson, bahwa tuh ada 8 tahap perkembangan dari materi psikoanalisa. Nah, pertanyaannya tuh menurut teman-teman sendiri, kita tuh berada pada tahap perkembangan yang mana? Mungkin dari teman-teman tuh bisa jelaskan beberapa gitu. Oke. Maksudnya usia sekarang ini ya? Iya, Bu. Usia kalian sekarang ini ada di tahap mana? Oke, silakan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini ya. Kira-kira kalau kita sebagai sekarang yang sudah kuliah, ini kita berada pada tahap dewasa muda, di mana kita kan juga sekarang kuliah semakin mandiri, tidak bergantung lagi pada guru atau jadwal pelajaran. Dan ini kita juga sudah menemukan jati diri kita, karena kan kita sudah tahu jurusan apa yang mau kita pilih, karir apa yang nanti akan kita targetkan juga.
Baik. Jadi ada di tahap mana? Tahap dewasa Kesimpulannya muda, di tahap Bu. apa? Tahap dewasa muda, Bu. Enggak, nama tahapnya. Oh, Nama tahapnya? intimacy versus isolation, Bu. Oke, ada lagi? Tambahan? Intimacy atau isolation ini apa? Hubungannya apa nih dengan usia kalian? Biasanya di sini umur kita yang sudah berkepala dua itu mungkin sudah mulai mencari pasangan ya, Bu. Ya. Terus menurut Sehingga? saya juga Ya. di tahap dewasa muda ini tuh kita juga penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru tentunya. Dan pasti kita kan lebih banyak adanya ikatan sosial antar sesama juga. Jadi kita ada harapan-harapan baru juga. Terus dan di tahap ini tentunya kita juga menghadapi masalah-masalah yang mungkin kita harus hadapi secara pribadi. Adanya ketegangan emosional, terus kayak seperti periode di mana kita membuat komitmen juga. Dan juga ketergantungan sama orang lain juga lebih banyak. Oke, ya. Delvia ada tambahan? Delvia ada hari ini. Delvia masih Ada, Bu, ada. Ya. Ada tambahan? Belum ada tambahan. Oke. Kalau menurut Erikson memang tahap usia dewasa awal ini ada di tahap intimacy versus isolation. Fokusnya memang lebih ke relasi yang dekat gitu ya. Tapi tidak harus pasangan sebetulnya. Tidak harus pasangan. Secara umum memang itu pasangan lawan jenis. Tetapi ada juga orang-orang dewasa yang memilih untuk hidup tidak menikah. Entah memang tidak menikah atau hidup selibat sebagai biarawan, biarawati gitu. Sehingga intimasi di sini luas gitu ya, tidak hanya dengan pasangan saja, tapi juga bisa dengan komunitas tertentu, lingkup yang kecil tadi, komunitas tertentu. Jadi kalau mereka yang memilih jadi suster atau brother, romo, frater itu mereka intimasinya dengan Tuhan dan dengan komunitas biaranya gitu ya. Kalau mereka yang hidup lajang, maka intimasinya dengan komunitas, mereka misalnya punya komunitas sendiri, atau dengan keluarga, itu juga intimasi. Tidak harus dengan pasangan, gitu ya. Sedangkan kalau itu tidak bisa terpenuhi, maka seseorang akan merasa terisolasi, merasa sendiri, tidak pada usia dewasa, tidak punya sahabat, tidak punya tempat untuk diajak berdiskusi, mengambil keputusan dan sebagainya. Benar yang dibilang Sachiko tadi bahwa usia dewasa ini penuh dengan ketegangan karena ada adaptasi dengan berbagai peran-peran baru, gitu ya. Sehingga dalam hal ini kita membutuhkan kedekatan dengan seseorang atau dengan komunitas tertentu sehingga bisa secara psikososial bisa menjalani tahapnya dengan lebih baik, gitu ya. Baik, berikutnya Maricel, Kairina, dan Vincent. Silakan menyampaikan pertanyaan. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Menurut kelompok kalian, apabila tahapan psikososial di usia tertentu dapat terlewati dengan baik, maka apa yang akan terjadi? Terima kasih. Apabila terlewati dengan baik, ya, terlewati dengan baik. Ya. Apa yang akan terjadi? Oke, ya. Silakan. Delvia mungkin belum menjawab. Kalau belum menjawab saya nggak bisa menilai nanti. Yuk. Apa yang terjadi apabila ke-8 tahap tadi psikososial ya terlewati dengan baik? Atau yang lain bisa jawab dulu, nanti Delvia menambahkan. Silakan. Saya mau menjawab, Bu. Kalau misalnya ada tahapan trust versus mistrust, ya. Itu bisa hasil positifnya bisa percaya dari dukungan lingkungan.
perasaan sih, seperti perasaan yang percaya, seperti itu. Adanya dukungan lingkungan. Terus usia dini atau autonomy versus shame itu kayak swasembadanya jika eksplorasinya itu didorong. Terus kalau misalnya bisa melewati tahapan ini seperti usia bermain, initiative and growth, itu bisa menemukan cara untuk memulai sebuah tindakan seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan yang lain. Oke, silakan dilanjutkan. Saya lanjutkan untuk yang industry versus inferiority ini ya. Itu ini kalau mereka didorong pada tahap ini itu mereka bisa merasa rajin atau kompeten untuk dengan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan. Lalu pada tahap selanjutnya yang identity versus identity confusion ini, kalau mereka sukses pada tahap ini untuk menemukan jati diri mereka, itu mereka bisa memiliki kemampuan untuk berkomitmen dengan orang lain atau toleransi menerima orang lain meskipun ada perbedaan ideologi. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Iya, kalau saya lanjutkan tadi itu berdasarkan yang setelahnya identity vs identity, terus ganti ke dewasa muda, sama kayak tadi yang sudah disebutkan di awal pertanyaannya, kayak kita sedang mengalami masa ini, yaitu kayak dimana kita tuh mengalami pengembangan cinta, jadi kita lebih bisa merasakan kayak dapat lebih diakui di lingkungan sosial, terus hubungan seksualnya juga meningkat dan persahabatan dengan orang lain yang sudah dekat dengan kita itu juga bisa semakin erat. Selain itu juga ada yang masa dewasa, generativity vs stagnation, itu kayak kita mengalami ada posisi positifnya yaitu adanya rasa kontribusi untuk keberlangsungan hidup kita. Jadi kita lebih banyak mendapatkan kontribusi dari orang lain mungkin. Kayak gitu. Mungkin bisa lanjutkan sama Delvia. Silakan Delvia. Ya. Ya. Bu. Ya, silakan. Yang lanjutannya yang masa paling akhir ya. Ego integrity versus despair. Memasuki masa ini, individu akan lebih menengok ke masa lalu. Kepuasannya akan prestasi dan tindakan-tindakan serta pengalamannya di masa lalu akan menimbulkan perasaan puas. Adanya persatuan dalam pencapaian hidup gitu, Bu. Bila ia merasa semuanya belum siap atau terlaksanakan, maka akan timbul perasaan kekecewaan yang mendalam. Oke. Jadi kesimpulannya, ketika seseorang bisa menjalani, Iya, terima kasih Delvia. Ya, sudah masuk. Jadi kesimpulannya kalau semua tahap itu terlewati dengan baik, kesimpulannya apa? Orangnya menjadi seperti apa? Orangnya merasa puas karena sudah tercapai. Di tahap akhir ya? Iya. Ya, oke. Baik, jadi tahap terakhir atau integrity versus despair ya. Di tahap usia lanjut, di tahap terakhir itu tahap usia lanjut, seseorang udah melewati semua tahap perkembangannya, dia akan melakukan flashback, dia melihat ke belakang semua perjalanan hidupnya. Kalau dia merasa puas, merasa bahagia, merasa bersyukur dengan semua yang sudah dia jalani, bukan hanya yang positif ya, tapi semua kehidupannya secara umum dia syukuri, dia merasa bahagia, maka itu individu akan mencapai integrity. Tetapi ketika dia melihat masa lalu dan dia merasa menyesali berbagai keputusan yang dia udah buat, harusnya aku nggak memilih ini, kenapa aku melakukan itu, harusnya aku sempat perbaiki ini, kenapa aku tidak lakukan. Jadi berbagai penyesalan atas segala
pengalaman yang dia udah lalui, kekecewaan, dia lebih melihat sisi itu ya. Maka yang muncul adalah tahap ke-8 ini, despair, merasa putus asa. Karena udah nggak bisa lagi balik gitu ya. Sehingga orang yang udah melalui dengan baik, tentu saja endingnya adalah mencapai ego integrity. Secara psikososial dia optimal, ya. Sedangkan yang sebaliknya, secara psikososial dia putus asa, tidak bahagia. Karena semua pengalamannya dia tidak syukuri, dia sesali dan dia tidak membuat dia bahagia. Gitu ya. Baik. Berikutnya, Grace Alpha, Raden Ezra, dan Jihan. Silakan. Iya Bu, apa suara Grace, saya ya? terdengar dengan jelas? Terdengar Grace, silakan. Oh, baik Bu. Saya mau bertanya dari PPT mereka yang slide 12, dari PPT teman-teman yang kelemahannya teori Erikson ini. Sebentar Bu. Pertanyaannya adalah, jika menggunakan teori Erikson yang dasarnya itu subjektif dalam sebuah penelitian, lalu apakah penelitian yang selama ini dilakukan menjadi tidak akurat? Gitu Bu. Karena subjektif, apakah kemudian teori Erikson tidak akurat, begitu? Oke, Ya, Bu. silakan. Silakan kelompok 2. Di PPT dituliskan bahwa ini subjektif, maka berarti tidak akurat. Saya rasa mungkin teori ini meskipun secara subjektif kurang akurat, tapi teori ini sudah menjadi patokan untuk teori-teori psikologi perkembangan lainnya. Jadi teori ini juga membantu dalam perkembangannya psikologi perkembangan. Oke, ada tambahan? Mungkin menurut saya kan sudah disesuaikan sama apa kata Erikson yang sebelumnya, dia bilang tergantung sama interaksi sosial dan juga adanya motivasi. Nah, dan juga kan kalau misalnya teori ini dipakai dalam penelitian-penelitian yang lain, itu kan kadar motivasi dan interaksinya tentu berbeda-beda. Jadi kayak mungkin ya bisa mempengaruhi juga. Oke. Asyara tadi mau bicara? Mungkin di sini kan subjektivitas yang dimaksud itu seperti pikiran manusia itu seperti persepsi, seperti keyakinan seperti itu ya. Kan nggak sebagian orang percaya sama teori ini. Kan juga ada teori yang bukan melalui pikiran tapi juga melalui seperti sebuah fakta atau empiris seperti itu. Kalau menurut saya. Oke. Delvia mau tambahkan? Mungkin? Ada tambahan atau enggak? Enggak, Bu. Oke, baik. Ya. Ya memang kembali ke sejarah aliran ya. Bahwa psikoanalisa itu posisinya ada di awal. Jadi setelah ada fungsionalisme, ada strukturalisme, fungsionalisme, lalu ada psikoanalisa. Waktu itu kan belum banyak teori yang berkembang. Metode penelitian juga belum berkembang. Nah, salah satu yang mengkritik keras pendapat atau pemikiran dari teori psikoanalisa adalah behavioristik. Kita tahu tokoh-tokoh behavioristik yang ada di Amerika ini berdepan kita pelajari ya. Itu mereka adalah sekumpulan orang yang punya pemikiran bahwa perilaku itu harus bisa dilihat. Kalau kita mau belajar psikologi, kita belajar tentang perilaku. Dan namanya perilaku itu harus bisa dilihat. Dan untuk bisa diteliti, maka penelitian itu harus sifatnya objektif, pakai metode eksperimen. Yang diteliti harus sesuatu yang terlihat gitu, observable behavior. Karena itu dia kritik psikoanalisa. Ngomong ketidaksadaran, tapi itu kan nggak bisa dilihat, kan gitu kan kritiknya para tokoh behavioristik. Namun, walaupun para tokoh behavioristik mengkritik seperti itu, di satu sisi, karena mereka pakai pendekatan yang sangat empiris, semua harus objektif,
Maka dari sudut itu memang teori psikoanalisa termasuk punya Erikson ini menjadi subjektif, ada kelemahannya. Gitu ya. Tetapi teori behavioristik itu juga dikritik banyak orang juga karena terutama tokoh-tokoh berikutnya karena sangat mekanistik, sangat kaku, manusia seperti robot gitu ya. Sehingga kita perlu menempatkan setiap teori itu sekali lagi kembali ke sejarahnya dulu, ingat posisinya ada di mana, lalu posisinya sekarang ada di mana. Jadi kalau teori Erikson ini dari sejarah itu posisinya di awal gitu ya, di bagian awal psikologi berdiri, namun teori Erikson ini dikritik banyak orang juga dengan banyak sudut pandang yang mengkritik, namun masih sampai sekarang masih tetap dipakai. Belum ada teori pengganti perkembangan psikososial dari Erikson, belum ada yang digantikan, masih dipakai. Gitu, sehingga kita perlu memposisikan setiap teori itu dengan kaitannya dengan sejarah aliran, gitu ya. Jadi memang ia subjektif kalau dilihat dari behavioristik. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang psikoanalisa yang ngomong tentang ketidaksadaran, ya ini tidak apa-apa gitu. Kalau dari sudut pandang psikologi kognitif misalnya, ketidaksadaran, ya nggak bisa dijelaskan gitu. Dilihat dari Gestalt misalnya, nggak bisa dijelaskan juga gitu. Jadi itu masalah kacamata gitu loh. Aliran pemikiran itu kacamata atau perspektif dalam memahami sesuatu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya. Baik, teman-teman, pertanyaan sesi tanya jawab sudah selesai untuk kelompok 2, kita bebas. Terima kasih kelompok 2. Nah, sekarang saya buka pertanyaan, masih ada waktu sedikit. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Satu pertanyaan, kalau ada. Sebelum kita masuk ke Bella. Untuk Erikson dan Freud sudah jelas ya. Teman-teman jangan lupa membaca lebih detail lagi. Freud bukan hanya teori psikoseksual, lalu ada konsep gunung es, lalu ada id, ego, superego, satu kepribadian, tapi juga defense mechanism yang dipelajari. Lalu Erikson tahap-tahapannya juga harus harus dikuasai dengan detail. Ini tadi nggak di record ya. Aduh, saya lupa. Sudah, tidak apa-apa. Oke, nanti saya coba ya, mungkin kelas yang tadi ada yang record. Ini kemarin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum masuk ke Bella, saya ada feedback untuk presentasi, bukan untuk sesi tanya jawabnya. Jadi, yang menanyakan kan kelompok lain, sehingga ketika menjawab, ya seperti kalau di kelas real ketika kita tatap muka luring ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, maka kelompok yang menjawabnya kepada penanya, bukan kepada saya, gitu ya. Jadi begini Bu, jangan gitu. Jadi terima kasih kelompok misalnya ya. Misalnya ini kelompoknya Dito yang pertama tadi. Terima kasih kelompok 3 atas pertanyaannya. Saya akan menjawab, kayak gitu ya untuk minggu depan supaya terbiasa. Nah, minggu depan yang bersiap adalah 3 kelompok, yaitu kelompok Ivan Pavlov, lalu kelompok B.F. Skinner, dan kelompok Albert Bandura. Bersiap untuk tanya jawab. Untuk kelompok lain, bersiap dengan pertanyaan. Kita akan menjalankan sesi Zoom seperti ini untuk tanya jawab. Gitu ya. Baik, sekarang teman-teman bisa masuk ke Bella. Ada 2 pertanyaan, satu terkait dengan Freud, satu terkait dengan Erikson. Dijawab secara berkelompok, semua kelompok termasuk presenter maupun yang tidak presentasi, semua menjawab mewakili kelompoknya. Waktunya saya tunggu sampai hari ini, maksimal jam 23.59 seperti biasa, jam 23.59. Bisa langsung dikerjakan sekarang, ya. Jangan lupa isi presensi, dan kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya, selamat siang. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.